Tapi pada faktanya untuk masuk ke dalam agama itu ya akal harus dimatikan dulu. Arti akal. Salam. Kalau akal sudah mati baru bisa jadi pengikutnya. Ya, halilintar Bang. Silakan. Apa? Mau diskusi Bang? Puji Tuhan. Mau bertanya? Silakan. Iya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus memberkati. Diskusi santai Bang ya, Bang Mat, lanjut. Iya. Mau bertanya ke Bang Zuma? Iya, silakan. Silakan. Bang Zuma. Siap 86. 88. Iya, silakan Bang. Mau tanya tentang Musa ini Bang. Nabi Musa. Tunggu dulu, saya dulu bertanya. Jangan Iya, saya bilang Nabi Musa. Oh, tidak, saya pikir baru mau start tadi. Ya. Bang. Ye. Nabi Musa agamanya di Abang itu agama apa Bang? Kalau Nabi Musa itu pasti mengikuti milah Abraham, itu udah pasti tuh. Enggak, agamanya agama apa Bang? Berbicara mengenai agama berarti kan berbicara mengenai sesuatu keteraturan dalam hidup, hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Nabi Musa mengikuti ajaran milah Abraham. Iya, agamanya agama apa? Yahudi. Agama Yahudi. Ya. Kenapa mereka dikatakan agama Yahudi? Karena mereka memiliki aturan main yang Tuhan berikan untuk Yehuda, yaitu Torah dan juga Bani Israel. Perjanjian barunya kalau Adam, Tuhan. Kalau saya agamanya, saya Islam. Enggak, Adam. Kalau Adam sama. Adam itu juga memiliki ajaran keteraturan. Ajaran yang memuat perintah-perintah Tuhan yang menyebabkan kemudian Adam ini kafir atau muslim. Karena hanya ada dua, kafir, muslim. Muslim, kafir. Kalau tidak muslim, kafir. Kalau tidak kafir, muslim. Adam alaihissalam adalah seorang muslim. Alhamdulillah. Muslim Bang ya? Iya. Yeah. Musa muslim. Iya. Pengikutnya Musa? Muslim. Yang orang Yahudi itu bukan? Ya, Yahudi yang ikut kepada ajaran Nabi Musa muslim. Ajaran yang datang kepada Musa dari Tuhan yang ditaatin, yang kemudian berarti itu. Betul. Berarti muslim juga. Betul. Berarti mereka muslim, berserah muslim diri. Itu berarti Islam. Iya, mereka berserah diri. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Tuhan berfirman kepada Abraham, berserah dirilah. Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Jadi mereka semua ini adalah muslim. Muslim tapi di Israel sana. Iya, berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka tidak membangkang perintah Tuhan. Itu namanya muslim. Muslim itu artinya berserah. Ya, Islam itu hukumnya yang mentaati Islam orangnya disebut muslim. Oh, beda berarti Islam sama muslim beda. Islam itu ajaran. Pengikutnya yang menganut ajarannya disebut muslim. Nah, apakah Adam menerima ajaran? Menerima. Berarti ajaran yang diterima adalah ajaran mencelakakan atau menyelamatkan. Ya, ajaran yang menyelamatkan. Berarti kalau menyelamatkan berarti damai sejahtera. Nah, damai sejahtera artinya Islam. Berarti Tuhan memberikan pengajaran kepada Adam agar Adam damai sejahtera. Begitu juga kepada nabi-nabi. Damai sejahtera itu kayaknya di Alkitab gitu Bang, damai sejahtera. Damai sejahtera itu arti akar kata bahasa Ibraninya shalom. Shalom dalam bahasa Arab itu Islam.
Makanya assalamu alaikum, damai sejahtera untuk kalian, untukmu. Waalaikumsalam, dan juga atasmu keselamatan. Jadi damai sejahtera itu selamat, salam, damai sejahtera itu artinya selamat. Kalau Tuhannya abang ini Islam juga berarti? Tuhan bukan Islam. Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan aturan, membuat aturan main. Nah, Tuhan agar manusia ini memiliki petunjuk hidup, Tuhan memberikan aturan. Aturan itulah yang disebut Islam. Adam menerima aturan. Abraham menerima aturan. Musa menerima aturan. Semua nabi-nabi menerima aturan. Nah, Kristen tidak mengikuti aturan nabi. Kristen mengikuti aturan manusia yang dibuat sendiri. Jadi Kristen itu agama yang tidak mengikuti ajaran Tuhan. Itu Kristen. Berarti Adam dulu itu sholat 5 waktu juga bang ya? Belum disempurnakan, belum diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Karena belum tiba masanya, belum saatnya. Nanti setelah Kenapa Islam, ya karena belum bisa, waktu itu belum bisa. Belum sesuai dengan keadaan. Kan dari tuannya abang. Iya betul. Tapi ajaran Tuhan itu maha tahu. Tuhan tidak membebani manusia sesuatu yang belum bisa dilakukan. Makanya Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kenapa ajaran Islam? Lari ke kitab abang aja ya. Kenapa bang? Enggak, masalahnya Islam itu dari Nabi Adam sampai ke Musa, Yesus, sampai ke Nabi Muhammad. Itu semua ajarannya satu, yaitu Islam. Tak ada ajaran Nabi itu Kristen. Kristen itu agama dari Barat yang didirikan oleh Kekaisaran Romawi. Itu Kristen, Katolik. Tapi agama terlama itu bang di Yahudi sana bang. Iya, agama mereka itu adalah agama damai sejahtera, agama shalom. Coba baca Yeremia 28 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa itu? Islam. Islam artinya apa? Damai sejahtera. Yesus Yohanes 4. Maksudnya Bang Zuma ini berarti pengikutnya Musa dulu itu yang dari Bani Israel itu agamanya Islam. Islam, semuanya agama damai sejahtera. Adapun penamaan Yahudi karena mereka keturunan Yehuda. Gitu. Bang Juma, izin Bang, tanya Bang. Iya, silakan. Silakan. Silakan Bang, buka mute-nya. Siapa ini yang mau Ya, Bang. bertanya? Si Pahit. Silakan. Ya, si Lidah Bang. Kak. Ini Bang Juma tadi kan bernarasi Nah, saya tanya Islam. dulu, Muslim Kristen? Enggak salah juga. Ateis saya, ateis. Oh, ateis. Gimana nih Ya. ateis? Saya ateis. Lanjut. Ateis, orang yang menciptakan tubuhnya sendiri. Ya, saya ateis. Iya, silakan. Bang Juma, gini, begini ya, saya bertanya, bukan ini ya. Kata Bang Juma tadi narasinya kan, maaf nih, Islam tadi apa Bang? Damai sejahtera. Damai sejahtera, bukan berserah diri Bang. Kata kawan-kawan saya itu berserah diri. Muslim, orang yang berserah diri kepada damai sejahtera. Damai sejahtera, maksudnya gimana Bang? Kurang jelas nih Bang. Tapi jangan framing Bang ya, harus ada ini Bang. Karena saya ini biar siapa tahu mendapat jalan hidayah begitu Bang. Orang dapat hidayah itu orang yang berakal Bang, menggunakan akal. Kalau orang tidak Bang, saya pakai akal. Kalau Saya Anda ateis pakai akal, coba kalau Anda begini, pakai Bang. akal, siapa yang mengatur kemudian denyut jantung Anda? Ya, saya sendiri. Saya sendiri. Saya ateis Bang. Anda sendiri yang menjaganya? Iya. Anda sendiri? Dengan Waalaikumsalam. Tuhan itu seperti apa? Dengan Tuhan cara itu seperti apa? Dengan cara apa Anda menjaga jantung Anda? Dengan saya makan, mengatur pola makan, olahraga. Banyak orang yang sedang olahraga menjaga jantung tiba-tiba meninggalkan dunia. Kok bisa?
Itu dia memang jantungnya mau berhenti, mau mati. Artinya Anda tidak punya kuasa terhadap jantung Anda sendiri. Tuhan itu, Bang, Tuhan Bukan. itu seperti apa? Definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan, Tuhan itu adalah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu, termasuk yang menciptakan jari-jari Anda dan seluruh apa yang ada pada diri Anda. Bagaimana cara kita mengetahui Tuhan itu ada? Karena ada akal, Anda bercermin. Siapa yang mengadakan diri Anda? Ya, orang tua saya. Ya, bagus. Otaknya mancet. Macet, Tidak Bang. mungkin. Tidak Orang tua- mungkin orang tua Anda Orang tua saya mampu melakukan, Bang Juma. Orang tua saya melakukan ini ya, hubungan, maka lahirlah saya kan begitu dari ini, Bang, dari hubungan Aduh, itu. saudara saya ini kasihan, otaknya nggak ada. Jadi gini, Bung. Bagaimana? Coba begini aja dulu. Yang punya tangan Anda itu siapa? Yang punya tangan Anda itu siapa? Saya Hah? lah, saya. Dari mana Anda dapatkan dari mana? Dari hasil perhubungan orang tua saya. Iya kan? Loh, Bang Juma, itu Bang. Emang tangan Bang Juma dari siapa? Tangan saya ini punya Tuhan, punya Allah. Loh, kata siapa Segala punya? sesuatu yang ada pada diri kita itu bukan punya Bullshit. kita. Bullshit, itu Bang, cuma bullshit itu. pinjaman. Bullshit itu, Oh, bullshit. bullshit. Bullshit, Oh, bullshit. Bang. Nah, sekarang Bang- buktikan kalau tangan Anda itu adalah punya orang tua Anda. Bang Coba Juma. tanya orang tuamu. Dari mana dia dapat itu tangan? Coba. Dia menciptakan. Apa jawabannya? Menciptakan Enggak, itu kan saya- dengan cara berhubungan kan begitu, Bang. Iya. Iya lah. Dari air mani, Bang. Saya kan dari air mani, Bang. Aduh, Mencipta dari air mani. parah. Iya, air maninya itu dari mana? Ya dari orang tua saya lah, perhubungan. Iya, orang tuamu dapat air mani dari mana? Ya dari dia mengelola makanan. Iya, makanannya dari mana? Makanannya dari mana? Pertanyaan apa yang Makanannya dimakan, dari Bang? mana? Ya dari nasi Orang apa yang tuamu dimakan, minuman. orang tuamu yang ciptakan ikan dan buah-buahan. Nah, itu memang sudah ada, itu memang ada. Iya. Dari mana? Di mana ayatnya? Aduh, parah. Tunjukkan aja dulu buktinya. Tanganmu itu adalah punyamu. Buktikan dulu kalau Punya saya tanganmu lah. itu adalah milikmu. Ya punya saya lah. Karena saya Dari mana kau dapatkan? Karena saya suka saya mengatur ya, saya mau seperti apa, mau megang apa kan begitu. Parah ini. Aduh, parah. Orang gila. Udah tak, kamu turun. Kau ke mana ya? Ke Aduh, laut. Bang, katanya Kamu ke laut. Katanya gimana saya mau belajar? Kamu ke laut. Di laut aja kamu. Orang tidak punya kepala. Tidak punya kepala. Assalamualaikum Guru Ndasuma. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Satri, Bunda Rahma, Bang Yans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut izin nyimak Guru Ndasuma. Ya tadi barusan ada manusia tanpa kepala naik. Manusia tadi di orang tua yang cipta dia tuh, astagfirullahaladzim. Ini Bang, harus Mamanya yang dari ciptakan tangannya. potong satu aja jari bisa tumbuh lagi nggak? Dibikin Allah lagi. yang cipta. Orang lain itu penantara saja lewat orang tua. Katanya mamanya yang buat tangan katanya. Dari mana mamamu buat? Dari sperma. Masya Allah. Manusia tak berkepala. Ayo, Dia saudara. yang temannya akunnya. Febri, Assalamualaikum. Mari. Allah yang cipta lewat penantara lewat orang tua. Dilahirkan Bunda Febri, Assalamualaikum. Apa yang disampaikan? Aduh, Bunda. Ini kepikiran. Turunin lah, turunin Bunda. Baby. Siapa itu? Oke. Silakan lanjut. Mat, Halo. silakan lanjut. Bang, ada yang masih mengganjal di saya ini, Bang. Banyak, apalagi saya kepada agamamu, semuanya mengganjal. Kalau saya kepada agamamu, semuanya mengganjal. Tidak ada satu pun yang masuk supaya saya akal. tidak mengganjal. Ya, silakan. Nah, Bang, Hmm.
betul kalau Muhammad itu dikatakan kasihnya Allah Bang ya? Saya dan siapapun yang taat menjalankan kemudian perintah-perintah Allah itu adalah kekasih-kekasih Allah. Orang yang dikasihi, Allah itu maha kasih. Berarti untuk semua nabi Bang? Yes, betul. Coba Anda lihat di Amsal 3 nomor 11-12. Enggak, ke Al-Quran saja Bang, jangan ke ayat, jangan ke kitab. Mengganjal kan? Anda membahas Quran, kitab Anda sendiri, Anda tidak tahu gimana dong. Enggak, yang mengganjal saya ini begini Bang. Nabi terakhir, terus yang diwahyukan langsung. Iya. Yang diwahyukan langsung kitab dan kitab Al-Quran dengan hadis. Yang jadi pertanyaan saya begini Bang. Kalau memang Muhammad adalah kasih dari Allah atau nabi terakhir atau yang disempurnakan lah oleh Allah, kenapa Muhammad tidak langsung dibawa saja Bang ke surga Bang? Apa? Untuk apa dia dibawa ke surga? Bang Bram diminta ya. Sementara surga itu nanti diberikan kepada manusia. Maksudnya begini Bang, maksudnya seperti pengikutnya kan, misalnya, Nabi saya ada di surga sekarang. Oh, tidak ada di surga. Sama-sama dengan Tuhan sekarang dia di atas. Surga itu surga itu masih kosong sekarang, belum ada orang yang ada di surga. Kalau Nabi Muhammad SAW itu nanti terisi itu Bang. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diterangkan surah Ali Imran ayat 69. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang yang mati syahid itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Itu Al-Quran. Makanya di dalam kitab saudara Nabi Musa kan sudah dikubur ya kan ya? Benar nggak? Nggak tahu. Ya, di ulangan 34 Nabi Musa itu sudah dikubur. Tapi di dalam ya itu kan nabinya orang Yahudi, kamu kan Kristen, gimana sih? Iya, betul. Beda lah. Nah, sedangkan di dalam kitabmu dikatakan Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Itu diceritakan di Matius 17, Markus 9. Bertemu dengan Nabi Musa. Ketika dia naik di atas bukit, Nabi Musa bertemu dengan Yesus. Kok bisa? Bukannya Nabi Musa sudah dikubur? Kok bisa dia bertemu dengan Nabi Elia, bertemu dengan Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa sudah dikubur? Artinya, Bible sendiri yang menjawab bahwa para nabi itu tidak mati meskipun dia sudah dikubur. Mereka masih hidup. Buktinya. Sebelum baca sampai situ Bang. Nah itu dia. Apakah dia dikubur atau diangkat juga sama? Dikubur dia Bang. Sama Tuhan? Di mana dia? Di ulangan 34 Musa dikubur. Jelas sekali di dalam goa lagi diceritakan. Dalam ulangan 34 nomor 6 Tuhan menguburkan Musa di suatu lembah di Moab di seberang kota Kor. Tetapi sampai hari ini penulis kitab itu tidak pernah menceritakan atau siapapun orang Yahudi tidak pernah menemukan kuburan Musa itu di mana. Tapi yang pasti diceritakan bahwa Musa dikuburkan di lembah di tanah Moab. Berarti Yesus dikubur, Musa dikubur. Tapi di dalam Matius 17 nomor 4 kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kamu berada di tempat ini jikalau engkau mau. Biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ya, mereka kemudian bertemu dengan Musa. Coba, artinya bahwasanya Musa ini meskipun sudah meninggal di kubur, faktanya Yesus mengaku bertemu dengan dia dan juga bertemu dengan Elia. Artinya Al-Quran betul. Ya. Kalau betul memang ketemu Tuhan Yesus dengan nabi-nabi yang lain,
sudah diceritakan kan, berarti ada saksi di situ. Kalau di abang sendiri, bagaimana ceritanya bang? Kalau memang Muhammad ya seperti Nabi Musa atau seperti Nabi Elia, maksudnya ada yang ketemu langsung atau ada yang menceritakan di Quran atau di hadis, bagaimana itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di ayat yang tadi, jangan kau menyangka kalau beliau itu mati. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah itu hidup dan mereka mendapatkan rezeki. Coba. Nah, bukti bahwa orang-orang yang sudah mati dan ternyata masih hidup, ya di kitab Anda sendiri. Nabi Musa ketemu dengan Yesus. Mereka sesama nabi, bertemu dengan sesama nabi. Rohnya. Ya, itulah yang dikatakan Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jadi belum ada nabi termasuk Yesus yang ke surga, belum. Mereka semua ada di alam ruh. Ada yang di langit. Seperti itu, Bung. Alam di antara orang bumi, orang yang hidup di bumi dan orang yang hidup orang yang hidup di antara dua alam, yaitu alam kehidupan dunia dan akhirat. Di tengah-tengahnya itulah yang disebut alam barzah. Kalau dalam bahasa kitab saudara itu disebut Sheol, alam kematian. Alam roh, alam kematian. Tempatnya seperti apa itu? Saya belum tahu. Siap. Satu lagi bang. Ya. Kalau di tempat saya kan, kalau perempuan laki-laki kalau sholat itu kan dibatasi oleh tirai kak. Begitu bang. Sholat. Iya, perempuan laki-laki dibatasi oleh tirai begitu bang ya. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa pada saat rukun Yaman itu rukun Aswad, laki-laki perempuan disatukan dan berdesa-desakan begitu bang? Iya. Jadi kalau di sana itu kan jutaan manusia. Jutaan. Maksudnya begini, kenapa tidak perempuan saja dulu baru giliran laki-laki lagi, kenapa langsung tiba-tiba disatukan sekalian begitu? Ya itu kan tempat terbuka. Tak ada maksiat di sana. Tak ada kemudian di sana itu sesuatu yang mungkin terjadi. Seperti tirai yang ada di masjid itu juga, itu kan hanya dibuat oleh orang-orang yang menginginkan tidak adanya kemudian sinar mata yang terjadi. Nah, sedangkan di sana sebenarnya kalau di masjid bisa digabung tanpa tirai bang ya? Tetap tidak bisa digabung. Tapi mereka kan begitu, selama ini masjid laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tidak seperti di gereja. Tidak ada jangan lari ke situ bang, lari ke situ dulu. Kenapa? Takut agama binatang dibahas di sini? Jangan begitu bang. Kenapa? Saya kan bertanya, butuh. Iya, saya sudah jawab. Ya lebih ganjal di agama Anda, semuanya ganjal. Tidak ada yang tidak ganjal di agama Anda, semuanya. Dari sejak berdirinya agama Anda itu semuanya mengganjal semuanya. Tak ada yang masuk akal gitu loh. Tapi so ada yang buka ganjalannya bang. Nah coba buktikan kepada saya, kenapa Kristen itu muncul di dunia? Siapa yang membawanya? Kalau Islam kan Anda sudah tanya tadi, yang membawa semua agama itu shalom, damai sejahtera. Nah kalau Kristen ini agama dari mana ini? Yang bawa apa shalom, damai sejahtera? Ya shalom kan damai sejahtera. Yeremia 28 nomor 11, Tuhan merancang damai sejahtera. Shalom ini bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Yang saya tanya, kenapa ada agama Kristen ini? Agama Kristen ini apa? Dari mana? Agama Kristen ini dari mana? Kristen ini pengikut Tuhan Yesus Saya Kristus. tidak tanya arti kepanjangan Kristen. Yang saya tanya, agama itu dari mana? Dari agama mana? Itu identitas. Di kita, iya, saya tanya ajaran Kristen nyembah orang ini dari mana? Itu loh pertanyaan saya. Menyembah orang, menyembah Tuhan. Emang Yesus ayam? Kan orang Yesus dari itu. Roma ya.
Tuhan Yesus manusia. Ya, pasti. Itu makanya mengganjal kok ada manusia disembah. Tapi beda dengan manusia-manusia. Mau sebeda-beda Yang apapun lain. tetap dia manusia. Begini Bang, dia langsung dari perkataan Allah, dia langsung dari firman Allah. Lah kita semua ini dari perkataan siapa kita jadi manusia rupanya? Dari firman, cuman kita kan apa? Ngeblank ya. Maksudnya firman yang menciptakan Macet, macet. itulah Tuhan Yesus. Macet, Firman yang menciptakan itulah Tuhan Yesus. Macet, Bagaimana? macet. Jadi yang menciptakan manusia itu Tuhan Yesus, firman. Iya. Macet. Bagaimana Begitu. ceritanya? Betul toh? Betul kan? Di mana dalilnya ciptaan menciptakan? Di mana Allah dalilnya? berfirman, jadilah terang. Allah berfirman. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Berarti Yesus. berarti Allah yang menciptakan, bukan Yesus. Yesus nanti ada setelah dia jadi daging. Firman begini, Bang. itu telah jadi daging, sama seperti Kenapa Tuhan Yesus gimana? datang ke dunia? Firman menjadi manusia atau firman menjadi manusia. Karena dahulu itu di zaman-zaman dulu itu ada penyembahan-penyembahan yang melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan sendiri atau Bapa sendiri atau Allah sendiri yang turun langsung ke dunia, otomatis amburadul kita di bumi ini atau hancur-hancur lah. Makanya diturunkanlah anaknya, diturunkanlah putranya melalui firman-Nya, jadilah supaya kita tahu inilah sifat Allah, inilah Allah yang sebenarnya, inilah Tuhan yang sebenarnya. Dia mewujudkan wujudnya melalui perantara si Yesus. Itu ilmu dari mana itu, Bang? Dari Bang Toib. Tahu Bang. Yesus sendiri mengaku aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan betul. Tuhan yang Kehendak Allah. Berarti Karena yang Allah berfirman bukan Allah. Yesus kan? Berarti Yesus dan Allah beda. Apa bedanya di mana, Bang? Kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang atas kehendakku. Aku jadi manusia atas kehendakku sendiri. Jadi yang menjadi manusia itu adalah aku yang adalah anak. Yesus perkataan melalui Berarti dia- rahim Bunda Maria. Berarti dia bukan Allah, karena Allah itu bukan perkataan. Allah itu Iya, pemilik. dia itu firman. Firman Allah dari bukan Allah itu firman. sendiri. Allah bukan firman. Bukan, maksudnya Tuhan Yesus itu firman dari Allah. Sama seperti kita juga adalah kenapa firman dia dari Allah. turunkan Tuhan Yesus ke dunia? Ya itu jawabannya kalau Tuhan sendiri atau Allah atau Bapa sendiri itu yang turun ke bumi, ya otomatis hancur kita, Bang. Ya itu berarti Yesus Bisa-bisa bukan kita, Bang. Allah. Berarti Yesus bukan Allah kan? Makanya dia menyerupai manusia yang ciptaan yang paling sempurna, ya manusia. Dia datang. Berarti Yesus Untuk kita, bukan untuk kita semua, Allah. bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk agama siapa, untuk semua kita manusia. Orang Kristen, bukan untuk orang Salah Yahudi, itu. bukan untuk agama siapa. Yesus mengaku siapa yang aku diutus hanya kepada umat Israel. Bang. Matius Saya 14 antar dulu, nomor Bang. 24. Mau pramuka. Hah? Kita lanjut kapan-kapan, Bang. Iya, oke. Lanjut, Bang. Salam. Salam pramuka. Salam penggalang. Macet otakku. Ayo, yang lain. Kita sapa Silakan. Roni Hulu. Selamat siang, Kristen. Roni. Selamat siang. Kristen ya, Bang ya? Ya, Kristen. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Diskusi apa ini? Tuh, ajaran Itu, kasih terasi. Ajaran kasih terasi. Wih. Terasi itu gimana? Artinya apa itu? Artinya ajaran kasih
yang adalah ajaran terasi yang dibungkus. Bau busuk. Bau busuk. Dasarnya mana, bro? Dasarnya Matius 5:19. Silakan bacakan. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Agama Kristen mengajak orang menghilangkan hukum Taurat. Berarti agama Kristen itu tidak kasih, tapi agama Kristen itu terasi, mengajak orang masuk ke dalam neraka. Hukum Taurat yang mana itu dulu, bro? Loh, kok hukum Taurat yang mana? Yesus berkata, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Ya. Yang membatalkan hukum Taurat siapa? Ya, orang Kristen lah. Contoh selisihnya apa, bro? Efesus 5 nomor 2, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya telah dibatalkan. Oke. Menurutmu orang Yahudi atau manusia di muka bumi ini mampu nggak menjalankan hukum Taurat dengan benar, sempurna? Ya, kalau tidak mampu ya harus dimampu-mampukan. Ulangan 11:30. Hukum Taurat yang kuberikan kepadamu adalah hukum yang ringan, yang mudah bagimu, tidaklah berat. Itu firman Tuhan. Ulangan 30 nomor 11, sorry. Oke, berarti ada nggak mampu nggak manusia itu melakukan hukum Taurat itu sempurna? Ya, buktinya orang Yahudi melakukan. Ya, tapi sempurna nggak? Ya terserah dia mau sempurna mau tidak. Yang penting dilarang untuk meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Tidak boleh. Kalaupun mereka tidak mampu melakukan, paling tidak jangan menghilangkan. Jangan hilangkan itu, karena itu adalah hukum Tuhan. Tidak boleh kau hilangkan. Mau kau Kenapa pada saat saudara tidak bisa kemudian menjalankan sebuah hukum, kenapa kemudian hukumnya yang dihilangkan? Kenapa pada saat Anda tidak mau mentaati rambu-rambu lalu lintas, kenapa rambu lalu lintasnya yang Anda hancurkan? Anda yang harus taat, bukan hukumnya yang harus dihilangkan. Yang menghilangkan bukan orang Kristen, tetapi karena Allah sendiri yang turun karena melihat bahwa manusia mulai ngaco, mulai nabrak sana sini. Bukan nabrak, bro. Itu memang dasarnya. Nabrak bro. Itu ada dasar. Karena perintah di dalam kitabnya orang Yahudi Taurat, jangan kau membunuh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus kan? Tidak boleh. Jangan kau membunuh, tidak boleh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus. Nah, kenapa Yesus dibunuh? Karena hukum Taurat dibatalin. Kalau Tuhan datang ke bumi, silakan aja, tapi jangan dibunuh, karena itu melanggar Taurat. Sedangkan perintahnya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Tuhan Yesus memberikan nyawanya apa sengaja dibunuh? Tidak ada Yesus memberikan nyawanya. Yang pasti Yesus itu dibunuh, bukan menyerahkan nyawanya. Berarti bro udah belum khatam membaca Alkitab ya kalau begitu ya? Kenapa? Belum khatam membaca Alkitab, jadi itu kitab yang mana? Yang mana Anda bisa sajikan kepada saya kemudian Yesus menyerahkan nyawanya? Paling ajaran Kristen Paulus. Buka bro di Yohanes, bro, ada Alkitab di situ. Ada. Yohanes berapa? 19. Yohanes 3:16, bro. Mama Di situ bukan bukan tunggal. Jangan kau salah baca.
bukan tunggal, begitu besar anaknya kasih yang tunggal. Sehingga setiap orang ini yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke, orang-orang yang percaya kepada Yesus mengakibatkan membunuh Yesus atau menjaga Yesus? Karena dia menyerahkan dirinya mulai sebagai ngaco. pengganti dosa. Di mana itu? Itu ajaran setan. Emang begitu? Kenapa manusia yang dijadikan tumbal untuk menghapus dosa? Kenapa? Yang Bukan menghapuskan, manusia, dengar, yang sendiri. menyerahkan tumbal manusia itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada roh-roh jahat, dewa Molok, dewa Baal, Horus, Atis, dewa-dewa orang dulu, Yahweh. Itu yang meminta kematian terhadap orang manusia. Mestinya begini, bro. Ketika manusia jatuh dalam dosa, harusnya manusia yang siapa yang mengajarkan kamu manusia jatuh dalam dosa? Siapa yang ngajarin? Ajaran dari mana kamu dapatkan manusia jatuh dalam dosa? Baca ilmu sihir, bro. Makanya mana tunjukkan ke saya, tunjukkan. Di mana Adam mewariskan dosa? Di mana? Kejadian 3 di sana. Kejadian 3 apa? Nomor 15. Di sana ada bunyi di sana. Keturunanmu akan menjadi kejatuhan manusia dalam dosa. Mana ada banyak cerita. Jelas kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak ada cerita itu. Tidak ada penebusan, bro. Tidak ada cerita itu. Kau karang-karang agama beleng-beleng, agama terasi. Kalau ajaranmu itu agama kasih, kenapa kau nisbahkan dosa-dosa kepada anak-anak bayi yang baru lahir? Ajaran terasi itu namanya. Kau bagi-bagi dosamu kepada anak yang baru lahir yang tidak melakukan apa-apa. Itu agama tarasi namanya. Paham? Tadi kamu bilang aku karang-karang. Ya silakan tunjukkan dalilnya. Di Kejadian 3 nomor berapa? Coba. 3 ayat 15, 16, 17. Oke, saya baca ya. Nah, kita lihat ini ajaran terasi sukanya cuma menipu. Perikopnya, sekalian perikopnya, judulnya. Jangan kau ajarin saya kalau masalah Bible, ndak usah. Perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Nah, siapa yang kasih judul begitu? Ya, Elai. Dasar agama terasi. Itu kan isi dari itu yang bikin judul kayak begitu kan. Lai kau bilang kan, bukan Tuhan kan. Itu kemudian kan berfirman, dengar kami untuk memudahkan ini kitabnya orang, kenapa kamu? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, si iblis yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirman Tuhan kepada iblis itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Siapa yang terkutuk? Ya manusia lah. Nenekmu kiper. Tuhan berkata kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau, wahai ular laknatullah. Nah, tuh. Ya, siapa yang dikutuk? Itu satu. Itu ular. Baca ular itu apa? Oke, saya baca lagi. Ku baca lagi. Setelah itu. Iya, saya baca. Saya baca. Nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya lagi kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Siapa yang terkutuk? Adam dan Hawa. Nenekmu kiper, kupingmu rusak. Makanya aku bilang kau itu agama terasi. Yang dikutuk ular, yang dikutuk tanah. Mana dikutuk Adam di situ? Mana?
Begini bro, Orang itu nggak- kan penghukuman Gini, bro. yang Gini, bro. diterima oleh Adam dan Hawa. Apa hukumannya? Itu kan yang diterima. Apa hukumannya yang Karena diterima Adam? sebelumnya itu hukum kutuk itu belum ada karena mereka belum jatuh dalam dosa. Setelah Iya, jatuh siapa dalam yang dosa, dikutuk? mereka Siapa yang menerima dikutuk? Hukum itu baik yang Siapa tercobai yang dikutuk? maupun yang dicobai. Oke, siapa yang dikutuk di sini? Iblis dan Adam Iblis. dan Hawa. Di mana tertulis Adam dan Hawa dikutuk? Oke. Dasar Oke. agama terasi. Kalau di situ tanah yang Tanah. terkutuk. Ah, Ya. berarti dua yang dikutuk, ya kan? Oke, yang tanah itu oke. dikutuk. Terus yang menerima kutukan itu siapa? Tanah Terimbasnya kepada yang siapa? dikutuk terimbas Terimbas. kepada manusia. Iya, Adam dan Hawa kan? Ya, karena Betul dia nggak? memang hidup di bumi. Iya, karena Dia hidup di karena bumi. dia udah jatuh dalam dosa kan? Tidak, Adam dicipta untuk tinggal di mana? Di bumi atau di Eden? Waktu itu mereka di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Dia diciptakan itu untuk di Eden atau untuk di bumi? Harusnya di Eden. Nenekmu kiper. Kau baca Kejadian 1 nomor 26, coba kau baca Kejadian 1:26. Coba kamu yang baca, coba. Kejadian 1:26. Ya, silakan. Ya, marilah kita menciptakan. Ya, saya hanya hafal itu, tapi saya nggak punya Alkitab di situ. Di sini. Banyak Saya nggak punya alasan. Alkitab, Baca jadi cepat. Saya hafal. Baca. Marilah kita menciptakan seturut dan segambar. Itu ada. Jadi saya hafal ayat itu. Jadi saya nggak Supaya punya Alkitab. mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh apa? Seluruh Eden atau seluruh bumi? Di situ seluruh bumi. Nah, pintar. Berarti Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Nah, terus kenapa mereka ada di Taman Eden, ditaruh di Taman Eden? Oh iya kan? Iya kan? Itu kan begini, bro. Sebenarnya Allah sudah mengetahui ketika Tuhan menaruh Adam dan Hawa ke Taman ini Eden, ya, ketika pun disediakan bumi, karena dia udah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa, akan melanggar peraturan Tuhan. Itu udah tahu, bro. Iya. Itu konsepnya. Itu kamu pintar. Berarti Tuhan sudah mengetahui kalau Adam itu akan jatuh, kan? Betul. Betul. Nah, sekarang yang dikutuk iblis dengan tanah, kan? Terus mana dosa warisnya? Ya, itu kan kutukan itu kan terimbasnya kepada manusia. Iya. Yesus mati untuk melepaskan kutuk ini. Iya. Berarti iblis sudah tidak dikutuk lagi dong. Loh. Kamu mengatakan Yesus datang untuk melepaskan kutuk. Siapa yang dikutuk di sana? Iblis. Berarti iblis sudah tidak dikutuk lagi. Yang kedua di situ tanah yang terimbas kepada manusia bersusah payah engkau mencari rezekimu. Begitu Yesus datang membebaskan manusia dari kutuk. Betul. Apakah sekarang wanita kalau hamil tidak sakit, melahirkan tidak sakit? Secara manusiawi memang itu adalah masih ada, tetapi secara supranatural Aduh, motor Supra kami di bawah-bawah. Kristus, ya, bahwa kami manusia rohani. Apa Begitu hubungannya dengan motor caranya. Supra? Katanya Yesus datang membebaskan. Harusnya ketika Yesus sudah datang mati digantung di atas pohon, orang nggak lagi susah untuk mencari nafkah. Petani-petani tidak ada yang gagal panen. Bro, yang gagal panen Wanita siapa? tidak Yang ada lagi berhubungan. sulit melahirkan. Ular-ular tidak lagi berjalan dengan perutnya, tapi ular sudah jalan dengan cara berdiri.
Nah, di sinilah bro, Anda melihat hanya secara kacamata manusia. Iya, Anda kacamata tidak lagi melihat dibawa-bawa. secara Tadi motor rencana Supra, sekarang yang bawa dia kacamata. berikan kepada Nanti manusia. bawa helm. Terasi, agama terasi tidak masuk akal, cuman akal-akalan. Tidak memahami apa rencana Tuhan itu, itulah manusia bro. Makanya Iya, Tuhan bro. katakan rencanaku bukan seperti rencana manusia. Iya. Makanya Tuhan mengatakan begitu. Jadi artinya akalmu, ya pikiranmu, bagaimana mungkin memahami akal dan pengetahuan Allah yang begitu besar itu? Itulah. Begitu bro. Itulah saya mengatakan bahwa agama saudara saya Islam itu ya bagaimana akal mereka menabung Allah mereka dalam otak mereka. Jadi Allah kalian membatasi. Jadi kita yang salah ini. Jadi kita yang salah. Dengan sekalian harusnya begitu. Iya. Jadi kami yang salah ini. Ya iyalah karena bagus. Harusnya bukan Allahu Akbar, harusnya akbar, harusnya bukan akal akbar, harusnya begitu. Oh iya. Iya. Akal akbar bukan Allahu Akbar. Iya. Jadi sekarang Yesus mati itu nebus apa? Ya nebus dosa manusia lah. Terus kenapa manusia masih susah melahirkan? Itu adalah secara insani itu masih terimbas, masih ada. Tetapi secara roh, makanya Tuhan mengatakan tubuh itu diserahkan kepada iblis supaya rohnya apa? Supaya rohnya diselamatkan. Rohnya yang diselamatkan, bukan tubuhnya. Susah payahmu melahirkan. Engkau akan birahi kepada suamimu. Istrimu masih birahi nggak samamu? Saya belum punya istri bro. Mungkin Kalau karena tak ada lagi wanita yang birahi samamu, karena sudah dilepaskan kutuk itu. Lah, kalau wala quwata illa billah. Secara manusia, secara manusia, cowok maupun cewek itu tetap birahi bro. Iya, berarti Yesus tidak melepaskan kutu itu dong. Itu kan secara insani bro. Paham. Yang diselamatkan berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 44 dan 45 itu berbunyi di mana tubuh akan diserahkan kepada iblis supaya apa? Supaya rohnya diselamatkan. Nah, terus Yesus datang untuk apa kalau begitu? Kalau tubuh masih diserahkan ke iblis? Ya itu rohnya yang diselamatkan, bukan tubuhnya. Tubuh itu akan binasa karena tidak akan ini dalilnya aku akan mengadakan permusuhan katanya. Lalu susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Lalu kepada ular dikatakan apa? Engkau akan berjalan dengan perutmu. Lalu untuk tanah, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lalu semak duri dan rumput duri akan menghasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab debu tanah, dan engkau akan kembali kepada debu tanah. Mana fungsinya Yesus datang? Mana fungsinya? Apa gunanya dia digantung di atas pohon? Apa gunanya? Makanya baca secara baik-baik di mana keturunanmu dan keturunannya akan diremukkan. Iya. Ini Yesus sudah datang menebus. Awal dari kedatangan atau membuat tentang Mesias. Yesus sudah datang nebus. Yesus sudah datang nebus. Oke? Udah. Tapi faktanya tidak ada yang ditebus. Ibarat kata kamu punya utang di Pegadaian, ditebus utangmu. Tapi faktanya kamu masih punya utang di sana, tercatat utangmu masih ada di sana. Berarti tebusannya tebusan bohongan.
Kau masih berutang, kau masih ditagih, masih tercatat kau punya utang. Terbukti kamu masih ada sangkutan di sana. Terbukti wanita masih sukar melahirkan. Terbukti kemudian kita masih makan makanan buah dari dedaunan. Kita masih susah mencari nafkah. Terbukti, berarti tebusan yang dilakukan Yesus tebusan palsu. Tebusan terasi. Itu bro. Anda bernarasi mungkin Anda belum memahami dan belum mengerti secara mendalam tentang Alkitab. Parah kali bah. Parah. Apalagi yang harus saya pahami tentang Bible. Apalagi bro, yang harus saya pahami di Bible. Apalagi kebohongan mana lagi? Kebohongan mana lagi yang kalian ingin sajikan kepada kami bro? Katanya Yesus datang nebus dosa-dosa apa saja. Itu adalah anugerah. Hanya oleh karena iman kita diselamatkan. Anugerah membebaskan tebusan dosa-dosa. Kutukan dibebaskan. Mana buktinya? Ibu-ibu masih susah. Ibu-ibu masih susah melahirkan. Mana buktinya? Hanya karena iman kita diselamatkan. Ya lama. Jadi apa gunanya dulu. ini? Apa gunanya ini? Firman Tuhan katanya. Apa gunanya ini? Firman Tuhan. Kalau cuman imani saja, buta, iman buta, apa gunanya? Apa yang gunanya? Mana yang gunanya? Mana? Ini kan dikatakan susah payahmu. Engkau akan menjalar dengan debu tanah menjadi makananmu. Lalu kemudian engkau akan sulit melahirkan. Engkau birahi kepada suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Semak duri dan rumput duri yang akan menghasilkan bagimu. Mana? Masih sampai hari ini masih kayak begitu. Orang Kristen masih makan rumput. Kutuk yang diterima oleh Adam dan Hawa yang masih dirasakan oleh manusia sampai sekarang. Katanya Yesus datang untuk nebus itu. Jadi tebusan katanya Yesus datang untuk nebus itu. Yang roh, di mana tubuh manusia ini adalah akan binasa. Katanya Yesus berdasarkan Korintus. Bocor halus kepalanya ini anak. Katanya Yesus datang nebus itu, betul nggak? Betul. Mana buktinya? Dompala, Kardoba. Tidak ada buktinya. Buktinya, dalilnya, dia di dalam 1 Korintus mengatakan bahwa tubuh diserahkan kepada iblis supaya apa? Rohnya diselamatkan. Kenapa diserahkan lagi ke iblis? Alamak. Oke bro, katanya parah ini agama. Inilah yang saya katakan saudara, ajaran kasih itu hanya bungkusan, isinya terasi. Iya, saya tanya. Yang kekal itu tubuh, ada kebenaran di dalamnya, nggak ada kebenaran di agamamu, nggak ada. Yang ada hanya kebohongan. Saya tanya, yang kekal itu roh apa tubuh jasmani? Jawab. Jasad kita ini akan dibangkitkan kembali bersatu dengan roh kita. Jasadmu, nonotmu yang kau pakai selalu itu akan mempertanggungjawabkan nanti di neraka. Dasarmu mana? Dasar apa? Dasar tubuh yang dimana akan dibangkitkan disatukan oleh roh. Dasarmu mana? Oke, saya bacakan ya. Yehezkiel 37, coba kau baca. Kau yang baca, jangan saya. Ya, saya nggak punya Alkitab di sini, bro. Jadi bagaimana caranya? Kamu ada Roh Kudus, suruh aja dia yang baca. Ya, ke saya kan kalau ayat tidak menghafal semua, jadi saya hanya sebagian bagian penting-pentingnya aja. Oke, ini hal penting. Nah, saatnya kamu belajar. Duduk, cantik, minum air, dengarkan gurumu bicara. Silakan. Yehezkiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Dia Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku,
bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Allah kepada aku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah olehku suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada, dan aku mengamati daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah wahai anak manusia kepada napas hidup itu. Maka aku bernubuat, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah ke tempat penjuru angin, keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepada aku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, seperti suara tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, karena kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Allah pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan aku akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Engkau akan mengetahui bahwa akulah Allah yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Wa daraba lana masalan wa nasiya halqa qala mahyuhil izama wa hiya ramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Sampai di situ dulu. Tadi inti dari yang pasal yang Anda bacakan itu, di mana tubuh itu akan dihidupkan. Betul? Betul. Itu intinya. Jadi saya bertanya, di dalam mana pernyataanmu di awal bahwa yang dibangkitkan itu cuma roh? Kok lari kemana-mana? Bantah dalil saya bahwa ternyata manusia kelak nanti akan dibangkitkan jasad dan ruh kita ini. Makanya jangan makan babi, karena tubuhmu, perutmu itu yang makan babi itu nanti akan dikoyak-koyak dengan api neraka. Dengar dulu. Jadi kamu sudah paham bahwa konsep Kristen itu bahwa yang bangkit hanya roh saja. Kamu udah paham bahwa Kristen itu hanya agama terasi, ajaran kasih yang terbungkus terasi, yang terbungkus kasih. Karena konsepnya salah. Konsepnya terbantahkan dengan Bible itu sendiri. Apakah kamu sudah mengakui bahwa konsep agamamu itu adalah konsep terasi? Kau akui tidak? Dengar dulu. Saya mau membantah dalilmu loh. Ya udah, silakan kau bantah dalilku, silakan. Yeskel 37, silakan Anda bantah. Oke. Dalil Anda itu bercerita tentang bagaimana tubuh dan tulang-tulang itu dan kubur itu akan dibukakan dan dibangkitkan. Nah, pertanyaan saya, di dalam dalil yang Anda bacakan tidak ada satupun kata yang mengatakan bahwa tubuh itu yang seperti yang kita kenakan sekarang. Tetapi tidak menjelaskan. Tetapi yang menjelaskan itu kita bisa melihat bahwa tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohani, bukan tubuh alamiah. Jadi kalau tubuh rohani punya daging, punya tulang? Ya, jelas seperti itu. Gini bro. Gini bro. Wah, itu kan ada dalil bro, bukan ngarang. Itu dalil. Di mana di dalam surat Korintus mengatakan bahwa yang ditaburkan, dengar baik bro, surat Korintus mengatakan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nah, disinilah letak Anda dalam berpikir itu cacat karena tidak memahami ayat secara keseluruhan. Loh, gimana sih?
Jadi menurutmu roh itu ada tulang, ada dagingnya kalau roh? Kalau saya mengatakan bahwa tubuh alamiah itu karena tidak ada dalil bahwa tulang itu, ya saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi di sini di 1 Korintus bahwa yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, maka juga ada tubuh rohania. Iya kan begitu, bro. Tubuh rohania dan tubuh alamiah pasti berbeda, bro. Yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohania. Itu jelas. Jadi yang dibangkitkan tadi ini tulang-tulang kemudian bergerak-gerak menyatu menjadi satu, ini roh, bukan jasad. Kita tidak bisa begini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tulang itu sama seperti yang tulang yang kita kenakan. Bisa saja yang dimaksud di situ adalah tulang adalah tubuh rohania itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan apakah sama enggak. Itu aja, bro. Loh. Apa sih? Gopren. Loh. Itu data, bro. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana Anda mengatakan tulang-tulang, daging-daging, urat-urat itu adalah tubuh rohania? Itu ada data, bro. Makanya baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Betisku capek tertawa, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya. Itulah Anda ketika mempelajari Bible, Anda tidak membaca secara keseluruhan, hanya melihat saja yang cocok buat kamu. Ya ini yang kamu putih. Saya sudah baca satu perikop, dibilang tidak baca secara keseluruhan. Begini, bro. Yesus. Makanya tentang kebangkitan tubuh itu, kita Anda harus melihat ada nggak perikop-perikop yang lain nggak yang sama dengan kebangkitan kita tubuh. Lihat nih. Di dalam Yeskiel, begini, bro. Dalam memahami eskatologi, ya, Anda harus melihat perbandingan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi dibandingkan bukan hanya satu dalil saja, perikop aja, Anda sudah mengerti bahwa ini yang paling benar. Bukan seperti itu kata Yesus. Alkitab, bro. Dengarkan kata Yesus. Kebangkitan tubuh itu bukan hanya dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Lihat tanganku, kata Yesus, dengar. Lihat tanganku dan lihat kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah aku. Karena roh tidak ada daging dan roh tidak ada tulang. Seperti yang kamu lihat. Roh tidak ada daging, roh tidak ada tulang. Nah tadi di Yeskiel 37, justru daging dan tulang yang disatukan kemudian oleh Tuhan, lalu ditiupkan roh. Lalu bagaimana kemudian Anda bertentangan dengan Yesus? Kata Yesus, roh itu atau hantu itu tidak berdaging, tidak bertulang. Sementara Yeskiel yang dibangkitkan tadi itu adalah daging dan tulang. Berarti yang dibangkitkan ini bukan roh. Yang dibangkitkan ini adalah jasad biologis manusia. Kenapa Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri? Karena agama Kristen itu adalah agama terasi. Begini, bro. Jadi apalagi ketika kau sudah bantah Yesus, apalagi kau bantah Yesus, kau bantah kitabmu, apalagi yang ingin kau bantah? Itu mengenakan tubuh rohania. Makanya mereka kaget melihat Yesus karena bukan seperti jasmania yang dia kenakan di masa hidupnya. Makanya mereka kaget. Makanya menunjukkan tangannya, rabalah tanganku, lihatlah. Sebab roh tidak berdaging dan tidak bertulang, betul? Ya roh itu ya begitu, tapi akan ada tubuh rohania yang diberikan kan, yang dikenakan kan, itu yang dimaksud adalah tubuh rohania. Ini aneh sekarang, tubuh rohania itu sama dengan tubuh jasmani enggak? Itu tidak beda lah. Loh. Apa sih? Anda ketawa sih? Anda mentertawakan Anda. Iya benar. Anda mentertawakan kebodohan saudara karena Anda tidak memahami dalil-dalil secara keseluruhan. Kamu yang bodoh. Jadi roh itu punya tulang. Roh dan tubuh ala rohania itu akan menyatu dan dibangkitkan. Iya, maksud saya tubuh. Maksudku roh itu punya tulang. Kalau roh yang tidak lah.
Ya, yang tadi dibangkitkan roh dan daging. Berarti dia bukan daging dan tulang. Berarti yang tadi itu bukan roh saja kan? Oke, pertanyaan saya, kalau memang itu ada, kalau ayat itu tulang dan daging, Macet. Ini apa rohani? Macet total. Itu dua-duanya, tulangnya dikumpulkan, disatukan. Makanya bedakan mana tubuh alamiah, tubuh jasmania itu, bro. Itu aja bedanya, bro. Kalau Anda tidak memahami itu, maka Anda dalam berpikir. Kalau Anda menyamakan alamiah dan rohaniah, berarti Anda secara sedikit aja gua nanya ke si Ron. Ini nama ganti Roni Halu. Ron, saya nanya Ron. Apa Silakan bedanya teman-teman. Tubuh masa alamiah disamakan dengan tubuh rohani dan tubuh jasmania, itu harus dibedakan. Tidak bisa disamakan. Makanya Anda mendapatkan kesimpulan karena Anda menyamakan. Iya, saya nanya tubuh alamiah dengan tubuh bisa sama. Beda, bro. Apa bedanya tubuh alamiah dan tubuh jasmaniah itu apa gitu loh? Bedanya apa? Oke, itu pertanyaanmu. Apa bedanya, yo? Oke, apa bedanya? Di dalam dalil ya, itu ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Jadi ketika saya rohani alamiah tadi kan lu ngomong alamiah, tubuh alamiah dan tubuh jasmania apa? Oke, tubuh yang saya kenakan sekarang adalah tubuh jasmania. Kalau tubuh rohania itu saya belum kenakan karena belum saya mengalami kebangkitan tubuh. Tetapi di dalam capek aku tertawa capek masa akhir, dan itu akan saya alami dan saya dibangkitkan dan saya akan dikenakan tubuh rohania. Macet total. Begitu. Macet total Gurunda. Macet. Saya capek tertawa capek. Kalian dalam memahami ilmu Kristen, iman Kristen, kalian itu dalam Jadi tubuh rohani itu punya roh nggak, Bang? Tubuh rohani punya roh nggak? Jelas. Oh, berarti di dalam roh ada roh. Di dalam roh ada roh, maksudnya apa itu? Loh, tubuh rohani itu roh bukan? Kan tadi udah itu kan udah mati kan, betul nggak? Ya oke, jasmani kan punya roh, betul nggak? Oke, ada roh nggak ketika orang mati? Ditanya, aku tanya balik. Jawab dulu. Kan pertanyaanmu seakan-akan gini loh. Saya memahami pertanyaanmu seakan-akan. Ya jawab dulu pertanyaan saya. Kalau Yesus kan punya dua natur, betul kan? Betul. Nah, yang satu jasmani, satu rohani, betul nggak? Betul. Nah, yang Tuhan yang mana? Ya keilahiannya itu. Oh, berarti jasmaninya bukan Tuhan kan? Jelas. Oh, berarti yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan kan? Tuhan. Loh, berarti Tuhan mati. Secara kemanusiaannya yang mati, bro. Macet. Kemanusiaannya yang mati. Oke, berarti yang mati manusia, betul? Kemanusiaannya yang mati. Ya, kemanusiaan Yesus itu saya tanya sekarang. Jasmani tidak akan mati, bro. Ya, sekarang saya tanya, kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Secara kedagingan itu manusia. Iya. Ditanya kok. Pertanyaan saya. Ya. Kemanusiaan Yesus itu statusnya itu Tuhan atau bukan Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. A atau B gitu aja. Oke, kedagingan itu A atau B lanjut aja. A atau B. Kemanusiaan ya itu karena ya, kemanusiaan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Betul itu. Iya, Tuhan atau bukan Tuhan kemanusiaan itu? Kemanusiaannya, manusia seperti kita. Iya, kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, dia itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Deal dulu kita. Jadi kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Deal? Kan itu kan manusia, itu kemanusiaan. Ya, oke. Berarti yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan kan? Bukan kan? Kemanusiaannya. Iya, kemanusiaan kan bukan Tuhan tadi Anda bilang sendiri. Oke. Berarti yang nebus dosa Anda itu yang mati atau yang hidup?
Di mana keilahian itu ada di dalam kemanusiaan. Sebentar Bang Agung. Izin Bang Agung. Saya tanya balik kalau ada pertanyaan saya begitu. Enggak jawab dulu. Yang nebus dosa Anda, sabar. Yesus mati di tiang kayu salib untuk menebus manusia dari dosa, betul? Betul. Yang menebus itu yang mati atau yang nggak mati? Ya kan itu kan tubuhnya. Ya pertanyaan saya yang mati atau yang nggak mati? Secara kemanusiaannya yang ya saya nggak tanya itu, mati. Saya tanya yang mati atau yang nggak mati. Ya kan di dalam tubuhnya itu kan ada keilahian, bro. Iya, pertanyaan saya yang mati atau yang nggak mati? Yang mana yang mati, yang tidak mati? Yang menebus dosa yang mati atau yang nggak mati? Ya jelaslah yang mati. Yang mati berarti yang mati kan bukan Tuhan kan tadi, betul ya? Anda kan tidak memahami. Anda berubah lagi. Kalau kemanusiaan Tuhan, macet Gurunda. Ini sudah macet total ini. Kalau macet tidak total keluar udah. dari tubuhnya bisa mati nggak? Ya pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Berarti kalau yang mati, dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Berarti kalau yang mati dengerin dulu Bang. Anda dari tadi menjawab. Iya dengerin gantian ya. Iya gantian ya. Oke ya. Gantian ya. Dari tadi Anda loh. Iya. Aku lanjut ya. Dari tadi Anda. Ya lanjut dulu ya. Oke, pertanyaan saya. Noise Pak De. Ketika Anda meninggal, Pak De Sugi noise. Sama roh ketika tidak terpisah, Anda bisa Pak De Sugi noise. Host. Oke, berarti kesimpulannya, ini kita simpulkan dulu sebelum Anda tanya ya. Kita simpulkan dulu dari hasil perdiskusian kita sebelum Anda bertanya kepada saya. Oke, kesimpulannya adalah yang mati di tiang kayu salib adalah bukan Tuhan. Sepakat? Itulah. Sepakat? Jawab dulu pertanyaan saya satu ini. Ya nggak sepakat lah. Oh nggak sepakat. Oke, saya rubah kalau gitu. Kesimpulannya adalah yang mati di tiang kayu salib adalah Tuhan. Sepakat? Ketika Anda meninggal, apakah roh dan tubuh itu tidak terpisah? Apakah Anda bisa mati? Enggak. Jawab dulu pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya. Jawab dulu satu itu. Dari tadi Anda bertanya. Aduh ya Allah ya Rob. Ya gimana itu kan udah. Terjawab gini bro. Pertanyaanmu akan terjawab dengan pertanyaan saya. Ya gimana itu aja singkat. Gimana. Jadi kesimpulannya apa Bang? Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kesimpulannya begini, ketika tubuh dan roh tidak terpisah, tidak akan mengalami kematian. Iya, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu, tubuh yang mati itu adalah tubuh secara kemanusiaan yang dikenakan oleh Yesus. Iya. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaannya. Kemanusiaan itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau macet. Ini bukan Tuhan lah. Oh, bukan Tuhan. Berarti dosamu ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Mantap. Lanjut Gurunda semua. Anda ini gini ya. Beneran Ada dalam Oke, saya tanya jawab pertanyaan saya. Iya. Oke, jawab pertanyaan saya. Ketika Anda mengalami kematian, tubuh dan rohmu bisa meninggal nggak kalau tidak terpisah? Ini Pak De Sugi beneran apa enggak ini? Iya saya. Oh iya. Oh beneran ya. Udah lanjut. Ardiansa. Ketika Anda gimana? Ketika Anda mati, ketika tubuh dan roh tidak terpisah, apakah Anda bisa mati enggak? Enggak lah. Iya. Kenapa ini? Tahu sendiri. Berarti tidak kan? Iya tahu sendiri dia. Ya karena definisi mati itu adalah terpisah. Dengerin dulu Bang. Definisi mati itu adalah terpisahnya jasad roh dengan jasad gitu loh. Betul. Nah sekarang pertanyaan saya, pada saat Yesus mati terpisah nggak jasad dengan rohnya? Jelas. Nah terpisah. Pertanyaan saya, yang mana yang hidup, yang mana yang mati? Yang mati adalah kemanusiaannya. Kemanusiaan itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Bukan. Manusia.
Manusia. Macet. Apa sih? Atret ke belakang dulu. Atret. Salah nginjek gas Gurunda. Ganjel. Salah nginjek gas. Gini. Jadi Anda kan memahami bahwa natur manusia itu bukan Tuhan, memang betul. Itu bukan Tuhan. Oke, bukan Tuhan ya. Sepakat dulu ya. Jadi yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan. Sepakat? Di dalam tubuh kemanusiaan itu ada keilahian. Iya. Kita sepakat dulu. Yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan. Sepakat? Diulang-ulang terus. Udah terjawab pun. Ya sepakat nggak? Udah terjawab. Ya sepakat atau enggak gitu loh. Anda tadi mengatakan bahwa tubuh dan roh ketika tidak terpisah maka tidak meninggal. Maka tidak meninggal. Lah Yesus terpisah nggak? Berjalan. Berarti lah Yesus terpisah nggak? Kalau terpisah makanya penebus terpisah. Terpisah. Yang mana yang menebus? Sekarang saya tanya, yang menebus dosa itu yang mana? Ya, yang rohnya? Tuhan Yesus. Yang rohnya, iya. Yesus yang rohnya atau yang dagingnya? Saya tanya. Karena itu tubuhnya itu adalah miliknya, karena dia nyambung dari bawah, dia itu dari atas. Iya Allah. Iya, yang menebus dosa Anda. Dengerin. Ardiansa, dengerin. Anda kan diciptakan dari tanah, dari bumi, betul? Ya, betul. Sedangkan Tuhan Yesus itu dari atas, dia dari surga, betul? Nggak tahu. Makanya baca. Enggak tahu. Tidak baca Bible dengan benar. Yes, ternyata bukan cuma Yesus ya. Bukan cuma Yesus yang dari atas loh. Gimana? Ada orang Yesus lain yang jatuh dari langit. Nah, tuh. Berupa bayi dia jatuh dari langit. Dia kan sampai di bumi berjengkok. Dari Bapa. Dia keluar dari Bapa yang Bapa itu sebagai sumber. Iya. Keluar dari atas ke bawah gitu. Iya. Lanjut Gurunda. Lanjut. Silakan deh. Saya nyimak, capek saya tertawa. Nah, yang dari atas cuman Yesus, nggak ada orang lain selain Yesus, nggak ada. Nggak ada. Oke. Mana ada? Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 14 buka. Selain Tuhan Yesus. Ada nggak orang selain Tuhan Yesus dari atas? Ada. Siapa? Murid-murid Yesus. 1 Korintus 15:48. Brad. Mana? 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surgawi. Oke. Oh ya betul. Oke. Betul. Baik. Oke, makhluk itu siapa? Iya. Dari mana makhluk itu? Dan tertuju kepada siapa? Siapa sih makhluk itu? Iya. Jawab. Setan. Malaikat. Nah, malaikat. Itu kamu jawab. Berarti kau jawab. Oke. Berarti kau jawab. Hujan juga dari langit, hujan. Oke. Setan itu Anda nggak tahu dia berasal dari mana? Iya, lari kemana-mana ini. Lanjut kembali Dinda. Yang mati di atas tiang di pohon itu manusia atau Tuhan? Iya, siap Gurunda. Jadi kita ke kesimpulan aja, Bang Hulu, kita ke kesimpulan biar cepat Bang Halu. Maksudnya biar Bang Halu. Biar cepat Anda bertanya ke saya. Setelah ini Anda bertanya ke saya sampai kiamat kurang 2 hari ya, oke? Oke. Nanti saya sekarang kita selesaikan dulu. Kita ambil kesepakatan dulu bahwasanya bentar dulu. Ya, minta tolong dijawab dengan singkat ya. Oke, sabar. Saya belum bertanya. Sabar. Oke, pertanyaan saya adalah sabar. Dengerin dulu, kok tantrum sih? Dengerin dulu. Belum ditanya. Dengar dulu. Satu arah bro, harus 2 arah. Iya, sabar dulu. Oke, kalau sabar saya tanya, Anda harus jawab juga ya. Iya. Nanti setelah kita kesimpulan, baru Anda tanya sepuasnya kepada saya, oke? Oke ya. Oke, kita simpulkan dulu. Yang mati di tiang kayu salib adalah kemanusiaan Yesus, betul? Udah bosan aku dengar tadi itu. Sabar, Bang. Sabar dulu, Bang. Kesimpulan. Ini kesimpulan, Bang. Ini kesimpulan, bukan bertanya lagi. Saya tahu tadi itu.
Aduh. Udah saya jawab. Susah. Ngapain ditanya lagi? Oke, berarti dosa Anda ditebus Tuhan. Dosa Anda ditebus Tuhan atau manusia? Ya Tuhan Yesus lah. Berarti Tuhan mati. Keilahian di mana tubuh jasmani terpisah. Yang mati yang roh atau yang jasmani yang mati? Orang bisa meninggal nggak kalau tuh rohnya masih di tubuhnya? Enggak. Oke. Berarti ketika Tuhan Yesus menjalankan penebusan, ketika rohnya itu masih dalam tubuhnya, berjalan nggak? Apanya penebusan berjalan? itu? Berjalan nggak? Ya akulah Yesus, bintang timur yang akan menyesatkan engkau. Berjalan nggak? Jawab dulu itu. Apanya yang berjalan? Penebusan itu ketika Yesus sudah mati berjalan enggak? Enggak mati, enggak berjalan. Enggak lah. Berarti kesimpulannya yang mati itulah yang menebus dosa, betul? Kan tubuhnya itu. Iya betul nggak? Jawab atau betul atau salah gitu loh, biar cepat. Begini bro, harus Anda pahami kemanusiaan Yesus itu. Anda harus pahami dari mana kemanusiaannya itu. Anda itu yang harus pahami dulu. Nggak usah kemana-mana. Yang menebus dosa Anda. Sekarang saya tanya. Yang menebus dosa Anda, yang menebus dosa Anda, yang mati atau yang tidak mati? Yang mati. Yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, tubuhnya itu kemanusiaan. Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, tubuh kemanusiaan itu dari mana? Tuhan atau bukan Tuhan? Ya itu kan Anda cacat dalam berpikir karena Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Tubuh jasmaninya Yesus itu Anda tidak mengetahui dari mana asalnya. Oke, jasmaninya Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Gitu. Secara manusia ya begitu kemanusiaan. Iya, jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Oke, apakah dia bisa mati nggak kalau seandainya sepakat nggak? Bisa mati nggak kalau rohnya masih ada? Wah, ini orang sakit jiwa ini orang. Udah lah Gurunda. Ulang satu kali pertanyaan, ulang. Pret lu. Ampun Gurunda. Bisa mati nggak kalau rohmu masih ada di dalam tubuhmu? Iya, kalian ini sebenarnya nggak bisa. Kalian ini nggak bisa menjinakkan si Hulu ini. Si Hulu ini sebenarnya orangnya baik. Si Halu. Oh, si Halu ini baik kok orangnya ini. Terima kasih telah menghibur dari beberapa jam yang lalu di hari Jumat. Dasar iman Kristen, dasar Alkitab. Jadi makanya kalian hanya mengatakan bahwa tuh jasmania itu Tuhan apa bukan. Dan secara asal jasmania kemanusiaan itu kalian tidak mengetahui dari mana. Makanya Anda mengatakan itu dari manusia. Udah lanjut kita. Lanjutlah. Itu. Nah, saya tanya iman Anda. Artinya Yesus itu Yesus itu campuran antara manusia dan Tuhan kalau di dalam diri Yesus. Campuran ada dasarnya enggak campuran? Ya kan tubuhnya bukan Tuhan, rohnya Tuhan. Dasarmu campuran di mana? Rohnya Tuhan. Iya. Fisiknya bukan Tuhan. Bercampur. Campuran dasarnya mana? Saya buka. Ya, Yesus tubuhnya bukan Tuhan. Rohnya Tuhan. Ya, dalilmu campuran di mana? Iya, kan Yesus jasmani dan rohani ada. Campuran di mana? Ya, jasmaninya bukan Tuhan, rohaninya yang Tuhan tuh. Oke, itu campuran bukan? Ya, campuran lo menyatu lo itu. Mana dalilnya? Ada kata ada campuran? Ya, kecuali waktu dikubur 3 hari nggak nyampur dia, berpisah sementara. Nggak ada dalil, bro. Kalau Anda berdarah asing, kalau nggak ada dalil jangan ngomong. Malu-maluin Anda di sini. Iya, Mbak. Ayat 10 ayat 30 Bapak adalah satu. Gak ada dalil Anda ngomong sembarang. Dalilnya aku dan Bapak adalah satu. Kan campuran itu. Oke, mana aku dan Bapak adalah satu itu campuran enggak tuh? Di mana? Ayat berapa? Aku dan Bapak adalah satu. Satu. Ada kata campuran nggak di situ? Ya nggak ada. Ya nggak ada. Tapi secara apa? Secara iman Kristen kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, betul enggak? Betul. Nah, itu campuran enggak itu? Bukan, nggak ada kata campuran di sana. Gini, misalnya gini ya, saya bentar Bang, bentar ini saya kasih analogi Bang. Misalnya gini kan, gula dan
di dalam air itu ada gula, ada kopi. Saya nggak ngomong itu campuran. Itu campuran tidak tuh? Di dalam air itu ada gula, ada kopi. Nggak usah saya ngomong campuran. Itu campuran enggak? Kalau tidak ada dalil saya tidak ngomong. Iya, misalnya ini kan saya kasih contoh nih. Di dalam gelas itu ada air, ada kopi. Itu campuran enggak, Bang? Kalau kopi dan air itu kan campuran, tapi sekarang kalau Tuhan dan manusia jadi satu, campuran enggak, Bang? Oke, ada dalilnya enggak? Dah. Kenapa harus pakai kata-kata harus ada campuran? Hah? Itu kan asumsi Anda. Kalau tidak ada dalil ya bukan asumsi. Sekarang kalau ada dua unsur yang berbeda menjadi satu, itu campuran enggak? Kalau Anda menganalogikan kopi dan gula, oke. Kalau di Yesus, apakah Yesus dan Bapak itu sama? Yang mengaduk itu, yang mengaduk itu saya kan tanya, manusia. apakah Makanya Yesus dan Bapak itu sama? Apakah Yesus dan Bapak itu sama? Kalau Yesus sama Bapak itu dua pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda menyatu di dalam tubuh Yesus, betul? Betul. Ada campuran. Nah, itu campuran enggak? Ya enggak ada dalilnya enggak? bukan campuran berarti ada campuran gitu ya, Bang ya? Bukan oplosan. Bang Hulu berarti harus ada tertulis campuran gitu ya? Harus ya? Ada enggak campuran? Ada enggak? Gini. Berarti harus ada tertulis campuran gitu ya, bener? Ya harus gitu. Biar kalau ada gitu, kalau nggak ada gitu berarti nggak diakui ya. Bentar, Pak Ardi, bentar. Kalau Anda mengatakan campuran, berarti campuran. Bentar, Pak Ardi, bentar, Bang Roni. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, betul? Betul. Di mana ayatnya? Modar gue, ayo. Di mana dikatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Mana ayatnya? Ayo. Kena sendiri kan? Ayo. Anda buktikan dulu narasimu. Di mana Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Mana ayatnya? Ayo. Modar. Buktikan dulu. Ayo. Buktikan dulu. Kolose 2 ayat 9. Saya nanya nih mana ayatnya? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Oke. Harus ada ayatnya. Kolose 2 ayat 9 ada di sana. Buka dulu. Apa? Kolose 2 ayat 9. Buka. Enggak ada di situ 100% manusia, 100% Tuhan. Loh, baca baik-baik, coba. Ayo. Secara utuh loh. Utuh itu di mana di situ ditulis kan Anda tadi minta seperti di mana ada tulis campuran. Saya juga menuntut Anda di mana di situ tertulis 100% manusia, 100% Tuhan. Ayo. Utuh itu Utuh itu saya nggak mau alasan. Harus ada tertulis 100% manusia, 100% Tuhan. Di mana? Nggak ada kan? Berarti iman Anda hanya berdasarkan asumsi. Di mana ada tertulis 100% manusia, 100% Tuhan? Ayo. Saya lebih suka memakai kata begini, bro. Ya, secara keinsanian itu Yesus dua memiliki natur secara insani. Di mana ada kata Yesus dua natur? Ayo mana? Ayo, di mana ada Yesus dua natur? Di mana? Keilahian ada jelas, kemanusiaan jelas. Di mana Yesus dua natur? Di mana? Di mana ada tertulis Yesus dua natur? Ayo, mana? Di mana ada Yesus dua natur? Di mana? Baca dulu itu ayatnya. Iya, nggak ada di situ dikatakan dua natur. Iya, baca dulu. Oke, saya bacakan. Kolose berapa tadi? 2 ayat 9. Oke, kita baca baik-baik ya. Ada dua natur enggak di situ? Kolose, bentar saya bacakan. Kolose 2 9. Oke, kita baca ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di mana dua naturnya? Di mana ada kata natur di situ? Pelan-pelan, jangan gas lah, pelan-pelan. Saya nggak mau harus ada tertulis natur seperti yang kamu inginkan tadi. Di mana ada kata campuran? Sekarang saya tanya di mana ada kata natur? Pelan-pelan. Saya tanya di mana ada kata natur di situ? Di mana?
kita pelan-pelan enggak, ini sudah saya baca, ini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di mana ada kata natur di situ? Seperti yang kamu inginkan tadi ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah campuran, Anda nggak terima karena tidak ada kata tulisan campuran. Sekarang begitu juga saya memakai asumsi Anda bahwa di situ harus ada tertulis seperti yang kamu inginkan. Di mana tertulis ada dua natur di situ? Di mana? Begini bro, campuran itu bukan seperti Tuhanmu dan Tuhan kami. Tuhanmu yang mungkin kamu mengatakan campuran, tapi Tuhan kami tidak campuran. Bukan seperti kopi. Kalau gitu. Tuhan Anda itu dua natur, di mana tertulis dua natur? Ya itu dua, kalau harus ada tertulis. Enggak mau harus ada tertulis. Di mana? Di mana ada dua natur di situ, mencret kau ketampol argumen Anda sendiri. Anda ketampol standar yang Anda bikin sendiri. Padahal jelas-jelas tadi saya katakan di dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus dan Bapa adalah satu. Itu menurut Anda nggak campuran karena nggak ada tertulis campuran. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana di situ ada kata dua natur? Kalau tidak ada, nggak bisa jawab, turun. Ya. Saya tanya sama Anda, ketika Anda menikah dengan istrimu, Anda dikatakan satu, apakah campuran? Ketika jadi satu nyampur. Gimana sih? Nah sekarang ketika Tuhanmu sama Yesus jadi satu, apakah Tuhanmu dan Yesus itu nyampur kayak kita punya istri? Oke, saya tanya, ketika Anda saya jangan nanya dulu. Anda aja belum jawab pertanyaan saya. Di mana di situ ada kata campuran? Di mana? Di mana di situ ada kata campuran? Nah, di mana ada kata dua natur di situ? Mana? Dua natur saya jelaskan ya. Dua natur itu yang dimasukkan di sini, oke? Di mana? Yang diminta ada tulisannya enggak? Ada tulisannya enggak? Saya nggak mau penjelasan. Ada tulisannya enggak? Yang diminta ada nggak tertulis dua natur? Ada enggak? Seperti standar yang kamu pakai tadi. Ini standar yang kamu pakai tadi saya pakai untuk Anda. Ada nggak tulisan dua natur? Pertanyaan saya, ada nggak tulisan dua natur? Anda menikah enggak? Dijawab dulu, bro. Sama istri. Bro, kau jawab dulu. Ada tulisan dua natur. Silakan Bang Andi. Iya, saya terusin Pak. Ada nggak tertulis dua? Lu jawab dulu. Kalau nggak ada, nggak ada. Kalau ada gitu loh. Nah, dalilnya gini bro. Nggak minta dalil. Nggak minta dalil. Ada nggak tertulis dua natur gitu loh, bro? Santai aja. Ada atau tidak? Dalil, berdasarkan dalil secara jasmania seluruh kepenuhan. Bukan itu yang didalilkan, bukan. Ditanya, ada nggak yang tertulis dua natur gitu loh? Ada atau tidak tertulis itu doang? Kamu kok nggak mau jujur sih? Itu dasarnya itu kepenuhan. Kepenuhan apa? Udah ikuti. Kepenuhan apa dia? Yesus kepenuhan apa? Ketika saya memberikan kepadamu